Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa channel YouTube MCT Malang Raya, kembali lagi bersama kami dalam kajian playlist kisah sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Jikalau di video sebelumnya kita sudah mengenal siapa Sayyidina Abdullah bin Al-Jarrah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan beberapa kisah bagaimana perjuangan beliau, kecintaan Rasulullah, dan keteguhan daripada keimanan beliau. Kita akan juga mempelajari beberapa kisah dan melihat betapa istimewanya baginda Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan istimewanya perjuangan beliau untuk agama ini. Abu Ubaidah juga kita kenal beliau adalah seorang al-amin, tidak hanya orang yang terpercaya, jujur dan amanah, tetapi beliau juga seorang yang sangat kuat dan tegas. Seperti yang kita pahami dan kita ketahui dalam peperangan Badar di video sebelumnya, keberanian beliau dalam merangsek masuk ke dalam barisan lawan saat peperangan Badar. Salah seorang tabi'in, Muhammad bin Ja'far, mengatakan suatu saat, lewat hadis yang dari para sahabat, beliau nukil dari para sahabat, suatu saat ada beberapa utusan dari kaum Nasoro yang ada di sekitar kota Madinah mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Ya Abul Qasim, ib'ats ma'ana rajulan min ashabik tardau lana liyahkuma bainana fi asya'a min amwalina ikhtalafna fiha." Wahai Abul Qasim, wahai Nabi Muhammad, tolong kirimkanlah kepada kami seorang laki-laki, seorang hakim, orang yang adil, yang bisa memutuskan sebuah perkara dalam urusan harta kami. Kenapa orang-orang kafir, orang-orang Nasoro meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad, kepada orang-orang Islam? Mereka mengatakan, "Fa'innakum indana ma'syarul muslimin mardiyun," karena kalian orang-orang Islam adalah orang-orang yang kami sukai karena kejujuran dan keadilan kalian. Kemudian Rasulullah menjawab, "Itu nil asyiyah ab'ats ma'akumul qawiyal amin." Datanglah nanti malam hari, maka aku akan mengirim kepada kalian seorang yang kuat, adil, dan terpercaya. Maka Sayyidina Umar saat itu yang mendengar ucapan Rasulullah, beliau mengatakan, mendengar ucapan Rasulullah seperti itu, aku segera berangkat sholat zuhur lebih awal. Dan tidak pernah aku berharap untuk memiliki kedudukan, tidak pernah berharap untuk memiliki sebuah pangkat kecuali saat itu. Beliau tidak pernah berharap untuk menjadi seorang yang memiliki kedudukan, kata Sayyidina Umar, kecuali saat itu. Yang mana Rasulullah mensifati orang yang akan diutus oleh beliau adalah orang yang kuat dan orang yang terpercaya. Maka Sayyidina Umar berharap beliaulah orangnya yang mendapatkan sifat istimewa dari Rasulullah. Kemudian setelah sholat zuhur, Rasulullah sholat bersama para sahabat. Setelah sholat beliau menghadap kepada para sahabat. Kemudian Rasulullah melihat ke kanan dan ke kiri mencari-cari seseorang. Kata beliau, kata Sayyidina Umar, "Faja'altu atatawalulahu liyaroni." Kemudian beliau menenggakkan dadanya, membusungkan dadanya dan mengangkat kepalanya agar beliau ini terlihat. Tapi Rasulullah masih melihat-lihat di sekitar para sahabat. Setelah itu beliau melihat ada sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Lantas Rasulullah bersabda, "Ukhruj ma'ahum ya Abu Ubaidah, keluarlah kamu menuju mereka, berangkat kamu ke daerah orang-orang Nasrani itu dan putuskanlah, berikanlah ketetapan kepada mereka dengan seadil-adilnya." Kemudian berangkatlah Abu Ubaidah bin Jarrah dan beliaulah orang yang mendapatkan gelar Al-Qawiyul Amin, orang yang kuat dan orang yang terpercaya. Selanjutnya beliau seperti sifatnya yang disifat oleh Rasulullah, orang yang terpercaya dan juga orang yang kuat. Lantas pada saat perang Uhud terjadi, kita sama-sama mengetahui di dalam peperangan Uhud umat Islam mendapatkan tekanan di akhir, sehingga banyak rawi, para mu'arrikhin, para ulama-ulama sejarah mensifati bahwasanya kaum muslimin mengalami kekalahan pada perang Uhud. Tapi sebetulnya jikalau kita membaca kitab fiqh sirah,
Fiqh Sirah karya Syekh Ramadan Al-Buti, umat Islam tidak mengalami kekalahan. Jikalau kita tarik garis dan kita telisik lebih dalam, bahwasanya ada beberapa aspek yang bisa menyebutkan umat Islam tidak kalah dalam peperangan Uhud. Tetapi umat Islam hanya mendapatkan tekanan di akhir, sehingga saat Rasulullah mendapatkan serangan, juga beberapa sahabat yang meninggal, yang wafat menjadi syahid, maka lantas ketika orang-orang kafir Quraisy mengalami Uhud, sehingga umat Islam dikatakan kalah. Tapi jikalau kita telisik lebih dalam, nanti suatu saat pada video-video suatu saat insya Allah akan jelaskan bagaimana tidak dikatakan kalah oleh Syekh Ramadan Al-Buti dan ulama-ulama yang lainnya yang mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak pernah kalah dalam peperangan, karena beliau orang yang mulia dan tidak akan pernah kalah, dan beliau selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, singkat cerita, sehingga ketika orang-orang kafir Quraisy menguasai sebuah bukit di mana para pemanah menghunuskan anak panah mereka kepada kaum muslimin, dan Rasulullah yang dicari-cari utamanya saat itu, fasaha saihun minal kufar, ada salah satu orang-orang dari kafir Quraisy berteriak-teriak, di mana Muhammad? Aina Muhammad? Dulluni ala Muhammad. Di mana Muhammad? Mereka mengarahkan anak panah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Dan saat itu Rasulullah dilindungi oleh 10 orang, dilingkari oleh 10 orang para sahabat yang melindungi Kanjeng Nabi Muhammad SAW agar tidak terkena serangan musuh. Dan dari 10 orang itu salah satunya adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, yang membusungkan dadanya, bukan dengan punggungnya, tapi membusungkan dengan dadanya, mencari arah panah di mana dia akan datang menghunus Rasulullah, tapi dia, Abu Ubaidah lah yang akan menghalangi anak panah tersebut. Sampai akhirnya Rasulullah, singkat cerita, kita juga mengetahui bahwasanya kepala Rasulullah, jidat kening Rasulullah mengalami memar yang luar biasa. Kemudian bahkan rubaiyatuhu, yang kita sering mendengar bahwasanya gigi geraham Rasulullah itu sampai mengucurkan darah. Itu karena disebabkan adalah salah satu dari baju besi atau rompi besi yang dikenakan oleh beberapa sahabat dan juga dikenakan oleh Rasulullah itu terlepas, terkelupas ataupun keluar dari tempatnya, sehingga lompatan baja dari rompi besi tadi itu mengenai pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mengalami benturan kepada gigi Rasulullah. Dan tidak cukup itu saja, tetapi bahkan baja tersebut sampai tertancap di dalam pipi Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang menyebabkan darah mengucur deras dari dalam lesan dari mulut baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah semuanya reda, kemudian umat Islam bergerak mundur. Melihat hal tersebut, Sayyidina Abu Bakar, sahabat terdekat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mencoba untuk menarik, mencabut baja ya, besi yang menempel di pipi Rasulullah. Mendapati hal itu, Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah berkata, "Wallahi, demi Allah, wahai Sayyidina Abu Bakar, tolong jangan engkau yang mencabut besi itu dari Rasulullah. Biarkan aku yang mengangkat besi itu dari pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian Sayyidina Abu Bakar membiarkan dan mempersilahkan Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini pelajaran bahwasanya semua orang ingin dekat dengan Rasulullah. Semua orang ingin dekat dengan orang-orang yang istimewa. Tetapi kita juga membiarkan orang lain untuk mendapatkan keberkahan tersebut. Jangan memonopoli, jangan menguasai seakan-akan diri kita yang paling dekat dengan orang yang istimewa tersebut, dan yang lain tidak berhak untuk mendapatkan keberkahan itu. Tidak. Tapi sama-sama. Dicontohkan oleh Sayyidina Abu Bakar, beliau orang yang terdekat dengan Rasulullah, tetapi beliau membiarkan permintaan dari sahabat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Begitu juga kita. Mungkin kita mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dekat dengan orang alim. Maka ayo kita dekatkan orang-orang lain di sekitar kita juga agar bisa dekat dengan orang istimewa tersebut. Dekat dengan guru kita, dengan ulama-ulama kita. Kita dekatkan semua orang agar bisa mendapatkan keberkahan dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita. Dan inilah dicontohkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah, membiarkan dan memberikan kesempatan kepada Sayyidina Abu Ubaidah bin al-Jarrah untuk mengangkat besi yang menempel
dari pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Sayyidina Abu Bakar juga paham, Abu Ubaidah lebih tahu kejadiannya karena beliau saat itu ada di situ. Kemudian ketika ingin mengangkat besi tersebut, Sayyidina Abu Ubaidah tidak berani mengangkat dengan tangannya karena khawatir kalau tangan yang mengangkat, beliau tidak akan merasakan dengan sama apa yang dirasakan oleh Rasulullah. Beliau takut angkat tangannya, mengangkat dengan tangannya ini Rasulullah merasa sakit, terlalu kasar tarikannya, sehingga Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mengangkat besi yang menempel di Rasulullah itu tertancap di pipi Rasulullah dengan gigi beliau. Dengan gigi beliau, bahkan hingga dikatakan summa addal ukhra bi thaniyati thaniya faqtala'aha, sehingga Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menarik besi yang menempel di gigi Rasulullah dengan giginya sampai gigi seri dari sahabat Abu Ubaidah ini tertanggalkan. Bahasa kitanya sampai lepas dan tercopot giginya hingga menjadi ompong. Ada dua besi di situ, sehingga ketika yang kedua menggunakan gigi yang satunya dan dua-duanya pun terlepas dan copot dari gigi Sayyidina Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah. Sehingga Sayyidina Abu Bakar mengatakan, fakana Abu Ubaidah min ahsanin nasi hataman, orang ompong, maaf ya bahasanya, orang yang tercopot gigi depannya tetapi orang yang paling ganteng, kata Sayyidina Abu Bakar. Karena kenapa? Giginya tertanggalkan, giginya terlepas karena sebab melindungi ataupun bahkan khawatir Rasulullah tersakiti dengan cabutan tangannya, tidak menggunakan tangannya agar terasa lebih pelan-pelan, dan Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah rela menanggalkan giginya agar Rasulullah tidak terasa sakit sedikit pun. Perjuangan para sahabat untuk melindungi dan mengistimewakan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah salah seorang sahabat yang tidak pernah meninggalkan peperangan sekalipun bersama Kanjeng Nabi. Sejak beliau Islam, sejak diizinkan perang, disyariatkan perang melawan kafir, orang-orang kafir, para orang-orang musyrik, Abu Ubaidah tidak pernah sekalipun meninggalkan peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai suatu saat di hari yang dikenal hari Saqifah, atau hari di mana Sayyidina Abu Bakar dibaiat oleh orang-orang Muslim menjadi khalifah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Sayyidina Umar menggenggam tangan Sayyidina Abu Ubaidah. Wahai Abu Ubaidah, inna likulli ummatin aminan. Mengulangi sabda Rasulullah, mengingatkan sabda Rasulullah, sesungguhnya setiap umat ini memiliki orang yang terpercaya. Jikalau engkau membaiat Sayyidina Abu Bakar, maka sudah selesai semua. Engkau adalah orang yang terpercaya. Wa anta aminu hadhil ummah. Kemudian Sayyidina Abu Ubaidah mengatakan, aku tidak akan membaiat orang yang selain orang yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggantikan sholat di saat atau tatkala Rasulullah tidak bisa sholat menjadi imam di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Lantas Sayyidina Abu Ubaidah membaiat baginda Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi penasehat dan menjadi seorang pendamping Sayyidina Abu Bakar dengan nasihat-nasihatnya, sehingga Sayyidina Abu Bakar merasa sangat terbantukan dan terjaga dengan isyarah-isyarah dan musyawarah dan nasihat dari sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, sampai akhirnya di khalifah Sayyidina Umar, beliau juga membaiat Sayyidina Umar sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah dari Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah tidak pernah menentang perintah Rasulullah, tidak pernah membangkang dari perintah Sayyidina Abu Bakar, dan juga tidak pernah melawan perintah Sayyidina Umar. Kedua khalifah dari Rasulullah, pengganti atau Amirul Mukminin Sayyidina Umar, tidak pernah ditentang sedikit pun nasihatnya ataupun perintahnya. Kecuali ada satu perintah yang tidak dilakukan dan dibantah oleh Sayyidina Abu Ubaidah, yaitu tatkala dalam pemerintahan khilafah Sayyidina Umar bin Khattab, umat Islam membuka perluasan berdakwah, melakukan perluasan dakwah hingga sampai akhirnya ke negeri Syam, daerah Asia Timur, Asia Utara juga sudah didakwahkan dan masuk Islam. Islam semakin luas. Kemudian Sayyidina Abu Ubaidah mukim bertempat tinggal di negeri Syam. Tidak lama setelah itu Islam berkembang. Ternyata di negeri Syam terjadi sebuah wabah ta'un yang mematikan,
Sehingga dengan berat hati dan berbagai setelah musyawarah panjang, Sayyidina Umar memutuskan orang sesuai dengan hadis Rasulullah, orang yang tinggal di suatu daerah yang di situ terjadi wabah taun, maka orang yang di luar tidak boleh masuk dan yang di dalam tidak boleh keluar, takut menularkan wabah penyakit tersebut. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengirimkan surat kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sebagai pemimpin di negeri Syam, memerintahkan, wahai Abu Ubaidah, jikalau datang surat ini, kau jangan, kalau surat ini datang malam, kau jangan menunggu pagi, jangan menunggu subuh untuk keluar. Jikalau surat ini datang saat pagi, jangan kau menunggu siang, segera keluar dan tinggalkan negeri itu dan datanglah kepadaku. Kemudian Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah membalas surat Sayyidina Umar dan mengatakan, wahai Sayyidina Umar, aku tahu apa maksudmu. Engkau sangat peduli terhadapku. Tapi aku sebagai pemimpin di negeri Syam ini, aku tidak bisa meninggalkan umatku. Aku tidak bisa meninggalkan rakyatku. Kemudian aku hidup, kemudian rakyatku meninggal seperti itu. Itu bukanlah yang aku kehendaki dan itu bisa aku lakukan dengan kata hatiku. Maka sekali ini saja, wahai Amirul Mukminin, tolong izinkan aku untuk tinggal di sini dan aku memohon maaf kepadamu karena aku tidak bisa melaksanakan perintah yang engkau tugaskan kepadaku. Mendapatkan balasan dari sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, yang mana Sayyidina Umar saat itu sudah datang di perbatasan negeri Syam. Beliau menangis sejadi-jadinya, menangis, meneteskan air mata, mengalir air matanya dengan luar biasa, merasakan kesedihan yang luar biasa. Sehingga orang-orang di sekitar Sayyidina Umar, mereka berkata, Ahmata Abu Ubaidah ya Amirul Mukminin, apakah sahabat Abu Ubaidah sudah meninggal wahai Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin? Faqala la, walakinnal mauta minhu qarib. Tapi sepertinya waktunya sudah dekat, ajal yang akan mendatangi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Maka benar apa yang telah diperkirakan oleh Sayyidina Umar. Tidak lama setelah itu Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, beliau syahid karena tertimpa penyakit taun. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Banyak kisah yang bisa kita pelajari dari kisah-kisah para sahabat, dan video kali ini dari kisah sahabat Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah. Dan insya Allah di video-video selanjutnya para pemirsa bisa request, bisa mengajukan kisah sahabat siapa yang akan disampaikan, dibahas, kisah ulama siapa yang akan dibahas, yang ingin kita pelajari bersama-sama. Bisa ditulis di kolom komentar atau bisa disampaikan di nomor admin di bawah ini. Ditanyakan agar kami ingin mempelajari kisah sahabat ini. Kami ingin membahas, mempelajari kisah ulama fulan. Dengan senang hati kita akan belajar bersama-sama dalam video-video selanjutnya. Tetap pada channel YouTube MZT Malang Raya. Wabillahi wa taufiqul hidayah, wallahu musta'an alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.